Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai mengelola informasi dalam ceramah bagian kedua di kelas 11. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah, menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Sebelumnya mohon maaf apabila suaranya kurang jelas karena kesehatannya masih menurun. Mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaannya, termasuk kata ganti orang yang pertama yaitu saya, aku, atau juga kata ganti kami bila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah terkadang menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan orang banyak. Misalnya hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Jadi ada kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti yang menunjukkan orang banyak. Penggunaan kata teknis atau peristilahan dengan topik yang dibahas. Istilah yang sering muncul seperti kata sarkastis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Ketiga, penggunaan kata-kata hubungan sebab akibat. Contohnya jika, maka, sebab, karena. Dengan demikian, akibatnya oleh karena itu. Kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan, pertentangan, misalnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda hal, namun. Penggunaan kata kerja mental seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Penggunaan kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan seharusnya. Berikutnya, menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Apa saja? Yang pertama menentukan topik, kedua merumuskan tujuan dari ceramah. Kita bahas yang pertama dulu, menentukan topik. Berikut contoh topik yang dapat disajikan bahan ceramah, yaitu pengalaman pribadi, hobi, dan keterampilan. Pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah, kuliah, pendapat, maksudnya itu adalah pendapat, bukan pendata, pendapat pribadi, peristiwa hangat, dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, problem pribadi, biografi, tokoh terkenal, minat, khalayak, dan lain-lain. Merumuskan tujuan dari ceramah. Ceramah memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah mencakup 3 hal. Pemberitahuan informal, mempengaruhi persuasif, dan hiburan. Ceramah informatif gunanya untuk menambah pengetahuan pendengar. Ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan. Ceramah persuasif gunanya agar pembaca mencermati, menyetujui, dan mengikuti ajakan penyampai ceramah tentang hidup sehat misalnya. Ceramah rekreatif agar pembaca terhibur, sebab itu ceramahnya banyak diwarnai oleh humor, anekdot, dan guyonan.
Secara umum tujuannya ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang B, tujuan khusus. Ceramah merupakan rincian dari tujuan umum. Di bawah ini contoh dari hubungan topik tujuan umum dan khusus. Jadi nanti ada tujuan umum dan tujuan khususnya. Topiknya misalnya tentang keragaman budaya daerah. Tujuan umumnya informasional, memberitahu. Sedangkan tujuan khususnya, setiap daerah memiliki budaya yang khas. Dalam budaya daerah terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Menyusun kerangka ceramah. Kerangka dari ceramah bisa dikatakan sebagai rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Fungsinya sebagai mempermudah penyusunan kerangka, sehingga kerangka menjadi sistematis dan juga teratur, menghindari adanya pengulangan pembahasan, membantu pengumpulan data serta sumber yang diperlukan. Kerangka ceramah yang baik cirinya seperti ini, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Kita semua sudah mengetahuinya. Maksud ceramah diungkapkan jelas. Tiap bagian kerangka ceramah memiliki satu gagasan. Bagian kerangka tersusun secara logis. Menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Hal yang perlu diperhatikan meliputi pengkajian, peninjauan kelayakan bahan dengan halayak, peninjauan bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra, penguasaan bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran logis. Demikian yang bisa disampaikan. Untuk materi yang kedua, apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.